sahabat-sahabat melekfinansial.co yang saya sayangi semuanya, dimanapun Anda berada. Thank you so much. Bahkan beberapa modul dibeli dari luar negeri, alhamdulillah, thank you banget ya yang sudah menyaksikan tayangan ini. Sekarang kita akan masuk pada track keempat dari video melekfinansial.co, modul saya Kang Randy. Kita akan mulai belajar tentang laporan keuangannya, membahasakan secara manusiawi. Nah, sorry nih. Membahasakan secara manusiawi apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan. Jadi gini, banyak dari kita SMA itu belajar akuntansi, benar ya? Tapi nggak paham apa itu makhluknya gitu. Opo ini aktiva, pasiva, opo ini didepresiasi, nggak belas sama sekali nggak paham. Ya, kenapa kok tiba-tiba ada neraca, ada laba rugi, ada itu posting segala macam, berat memahami, ada. Nah, hari ini saya akan coba bahasakan dengan bahasa yang sangat sederhana, bahasa pebisnis supaya kawan-kawan lebih memahami. Jadi gini, laporan keuangan itu kawan-kawan terdiri dari tiga. Yang pertama adalah, supaya kita warna-warni. Yang pertama adalah disebut dengan neraca. Lalu yang kedua dia disebut dengan laba rugi dan arus kas. Jadi laporan keuangan itu tiga yang mendasari. Jadi output dari laporan keuangan itu tiga, ada neraca, ada laba rugi, ada arus kas. Ya, ada arus kas. Oke, ya. Sekarang saya ingin kita sama-sama belajar secara perlahan. Nah, apa itu sebetulnya neraca? Jadi gini kawan-kawan sekalian, kalau kita mau belajar finansial, kita harus ngerti dulu namanya kotak bisnis. Apa namanya? Coba diulangi di studio, apa? Kotak bisnis. Jadi, waktu Anda itu mau bisnis, Bapak Ibu sekalian, harus buat dulu kotak bisnis klinik, kotak bisnis bengkel, kotak bisnis Jabon, misalnya gitu ya, Mas Haryadi ya. Kotak bisnis bimbel, misalnya gitu. Mas Andika, kotak bisnis videografi, kotak bisnis. Artinya di luar kehidupan pribadi. Yang kotak bisnis ini setiap saat itu diukur pakai timbangan. Nah, apa namanya? Timbangan. Neraca itu kan artinya apa? Neraca itu artinya apa? Halo? Neraca itu apa sih maknanya? Timbangan. Jadi neraca itu adalah laporan yang menimbang bisnis. Laporan yang menimbang bisnis. Oke, ya. Sekarang kita masuk. Saya pakai warna merah. Anggap ini adalah bisnis buku. Bisnis apa? Bisnis buku. Kan bilioner ya toh? Buku, bilioner, store ya. Buku. Oke, saya injek modal bisnis buku 10 juta. Injek modal buku. Berapa? 10 juta. Pelan-pelan. Kita masih punya slot 40 video. Versi 1 ini 40 video ya. Satu tracknya 10 menit dijatah. Kalau misalnya ternyata gimana-gimana kita bisa panjangin. Kalem. Berarti waktu diinjek 10 juta, masuk di sini. Celep. Berapa? 10 juta. Saya tanya. Berat bisnisnya berapa sekarang? Berat bisnisnya berapa? 10 juta. Difahami nggak sampai sini? Makanya penting ada orang di studio gitu. Jangan sampai saya ngomong sama kamera, yang di kamera yang nonton gak ngerti ya toh. Nah, ini mewakili kawan-kawan yang nonton. Jadi kalau ngeheng ngomong, Bu. Ntar, hop, gitu. Ya. Oke, saya masukin 10 juta di kotak. Masuk 10 juta. Ditimbang. Timbangan ini satuannya rupiah. Berarti beratnya berapa? 10 juta. Karena dia bisnisnya buku, akhirnya dia nyetak buku. Dia nyetak buku dengan harga cetak 10.000, dia nyetak 200 eksemplar. Berapa eksemplar? 200 eksemplar. Duitnya keluar berapa? 2.
nyetak. Nah, ini kan bahasa UKM ya. Nyetak, gitu. Masing-masing 10.000. Masing-masing 10.000. 200 pieces. Berarti keluar berapa itu? 200 pieces kali 10.000. 2 juta. Oke. Sekarang 10 juta tadi diinjek untuk nyetak buku. Jebret, keluar 2 juta. Berapa cash? Cashnya berapa sekarang? Halo, yang ada di rumah, cashnya berapa? 2 juta. Ini kalau nonton ini nggak bisa leyeh-leyeh santai-santai ya. Ya, taruh gadgetnya, taruh laptopnya, pegang catatan. Nggak ngerti, ulangin lagi. Ya, gitu. Iya, harus gitu. Cashnya berarti berapa? Ayo Pak, terlibat Pak. 8. Terlibat ya Pak. Minta maaf, jadi repot. Jadi karena keluar 2 juta, cashnya jadi berapa? 8 juta. Tapi waktu kita nyetak 200 buku, 10.000, masuk lagi nih ada 200 pieces buku. Ini secara nilai bisnisnya, secara nilai gudangnya berapa nih 200 buku? Nilai gudang. Ya kan, karena tadi kita belinya berapa? 200 buku ini kita belinya berapa? 2 juta. Jadi kita punya cash berapa? 8 juta. Punya inventory barang di gudang berapa? 200 piece. Berapa rupiah, Pak? Karena ini satuan timbangan itu kan nggak ada, begitu kita naik ada kilogram, ada ons, ada apa, nggak kan Pak? Dia satu ukuran. Berarti di sini ada 8 juta, di sini ada 2 juta. Berarti berat bisnisnya berapa? 10 juta. Nah, ini maksudnya berat bisnis. Ternyata, semoga nggak pusing ya. Ternyata yang ketiga, 50 pieces buku berhasil dijual ya, dengan masing-masing harganya 100.000. Berapa buku? 50 buku dijual berapa? 100.000. Loh, kok mahal banget Ren? Nyetaknya 10.000, jualnya 100.000. Oh, bilioner. Beda, itu bilioner mahal bukunya, value-nya besar. Nyetaknya 10.000, jualnya berapa? 100.000. Tersinggung bilioner. Terus mendosa baper, ya toh? Jadi berapa itu? Cash 5 juta. Nah, coba yang ini kita masukkan di berat bisnis ini. Ya, kita masukkan di kotak bisnis ini. Berarti 200 pieces itu keluar berapa? Keluar 50. 200 pieces jadi berapa pieces? Ayo, yang keras. 200 pieces jadi berapa pieces? 150. Terlibat Pak, nggak apa-apa. Ya, amal soleh ke yang nonton. Ya, jadi kan suara Bapak kedengaran. Jadi berapa inventorinya? Nggak 2 juta dong. Berapa Ibu? 1.500.000. Paham kawan-kawan di rumah ya? Karena bukunya tinggal 150, yang tadi nyetaknya berapa? 100.000, berarti inventorinya tinggal 1,5 juta. Tapi 50 buku yang keluar ini itu masuk. Gantian dia berubah wujud. Keluar 50 buku, datang 5 juta. Masuk 5 juta. Berarti rupiahnya sekarang berapa Bapak Ibu? Rupiahnya sekarang berapa? 5 juta ditambah tadi 8 juta. Berapa? 13? Rupiahnya 13 juta. Nah, lalu kemudian si inventorinya berapa? 1,5 juta. Berat bisnisnya berapa? 14,5 juta. Jadi secara neraca berat bisnis setelah Tania jual buku itu jadi 13,5. Jadi berapa? 14,5 juta tambah berat. Itulah yang namanya neraca. Difahami sampai sini? Jadi neraca itu beratnya yang di capture. Artinya setiap gerakan apa? Berubah berat.
Sekarang bayar karyawan 1 juta. Berapa beratnya? 14,5 juta bayar karyawan 1 juta. Berarti beratnya jadi 13,5 juta. Terus begitu. Oh, dagang lagi, makin berat lagi. Jadi di sini diukur, Pak. Nah, neraca itu ngukur. Laba rugi itu mana? Laba rugi itu yang ini. Nyetak 10.000, jual berapa? 100.000. Di mana arus kas? Arus kas yang ini tadi keluar nih. Masuk 10 juta, keluar 2 juta, masuk lagi berapa? 5 juta. Itu namanya arus kas. Jadi neraca itu beratnya, laba rugi itu prosesnya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Tapi anyway ini dulu saja ya, karena ternyata sudah 10 menit kawan-kawan sekalian. Ini tentang neraca ya. Kalau misalnya ternyata bisa difahami, lanjut ke track video berikutnya. Kalau ternyata masih ingin mengulang lagi, gampang. Ini video mau diulang 1000 kali, saya ikhlas menjelaskan 1000 kali kepada Anda ya. Karena memang sudah diupload ya, silakan diulang-ulang. Asal ridho aja ngeliat muka saya terus-terusan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.